nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita boleh mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Kalau saat pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Sebab semua karena kebaikan Tuhan yang terus melimpah bagi kita semuanya. Dan bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh bersama-sama tinggal dalam hadirat Tuhan dan mengingat karya Tuhan yang begitu luar biasa untuk Tuhan boleh naik ke sorga. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri, membiarkan kita sebagai yatim piatu. Karena Tuhan akan mengirimkan rohnya bagi kita. Dan sudah terjadi, Roh Kudus ada di dalam kita. Allah membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan serta tiap-tiap nama yang dapat disebut. Yesus naik bukan buat hilang, dia naik buat memerintah atas segala sesuatu. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik lewat setiap pujian, lewat setiap penyembahan. Bagi Allah kita, Raja kita, Juru Selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Biar masing-masing setiap kita tetap terhubung dengan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang senantiasa ada di dalam hidup kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup.
berdaulat atas, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu
tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau Allah yang layak terima pujian, hormat dan syukur kami. Terima pengagungan kami ya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Ku buka hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Amin, haleluya. Penyembahanku, ku semakin berkurang. Ku buka hati kami Tuhan. Ku buka hati kami ya Roh Kudus, untuk Engkau terus bekerja di dalam hati kami. Engkau bekerja di dalam hidup kami. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Setiap kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Buka penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan, mengikuti Engkau saja ya Tuhan, mengiring Engkau saja ya Yesus Tuhan. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin hamba yang berkenan selalu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan katakan dengan sepenuh hati, kita katakan, Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikutimu Tuhan, Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Angkat tanganmu dan katakan, mengikuti Engkau saja ya Tuhan. Haleluya, ini kerinduan setiap kami Tuhan.
semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu kan ku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami berlimpah syukur akan kebaikan-Mu. Hati kami berlimpah syukur akan kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh hidup, kami boleh berdiri, kami boleh bernafas. Dan kami boleh berdiri tegak sampai dengan saat ini. Semua karena kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kerinduan setiap kami. Kami mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kami mau menikmati lawatan-Mu ya Roh Kudus. Kami mau Engkau melawat menjamah setiap kami. Sehingga ibadah pada pagi hari ini bukan menjadi ibadah yang biasa-biasa saja. Namun boleh menjadi ibadah yang luar biasa. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan tinggi. Dan hadirat-Mu boleh melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Biarlah semua yang bernafas memuji Engkau. Ada sorak-sorai di tempat ini. Ada nyanyian kemenangan di tempat ini. Oleh karena nama-Mu Yesus. Nama di atas segala nama. Engkau Tuhan yang berdaulat. Engkau Tuhan yang berotoritas atas ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di tempat ini, di dalam hati kami. Seperti yang di sorga. Semua yang siap bersorak-sorai katakan bersama-sama saya dengan pasti. Amin. Haleluya. Beri salam buat kiri kananmu. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sebab Allah yang jadikan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Katakan bersama-sama. lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Di pihak kita siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Padanya hati kita percaya. Amin. Beritas buat kanan kirimu, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
Mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Yesus, sebab Engkau gunung batu kami Tuhan, bumbu pertahanan kami, tempat perlindungan kami yang teguh, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Katakan bersama-sama, aku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima taburan kebenaran firman Tuhan. Betapa kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kenaikan Tuhan Yesus mempersiapkan tempat buat kita, dan janjinya tidak pernah membiarkan kita seorang diri sebagai yatim piatu. Namun Tuhan akan mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus bagi setiap kita. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku
Terima kasih Tuhan. Bahkan di saat terendah kami Tuhan, Engkau ada di sana. Terima kasih, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oh hadir untuk mengangkatku, ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya Yesus. Setiap langkah kaki kami Engkau sertai Tuhan. Setiap kehidupan kami melihat mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Karena kami memiliki Tuhan yang hidup, Allah yang berkuasa, yang naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami semua. Dan mengirimkan penolong itu, yaitu Roh Kudus, yang membantu kami, menolong kami, membimbing kami untuk kami dapat melangkah dalam kehidupan ini. Saat ini berbicaralah Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menegur kami jika kami ada yang salah. Dan meneguhkan kami, menguatkan kami, sehingga kami dapat melalui jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Saat ini berotoritaslah di tempat ini. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap benih firman Tuhan menjadi berkat bagi kami. Dan berikan kami hati sebagai hamba, telinga sebagai murid untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu shalom. Shalom. Sehat semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mungkin pagi hari ini saudara melihat kok yang singer cuma satu, harusnya biasanya kan dua. Pagi tadi saya waktu doa, saya ditelepon oleh Ibu Marni, Oma Marni, nggak keangkat. Ternyata beliau kecelakaan Bapak Ibu. Hari ini saat ini ada di klinik untuk segera atasi. Kita doakan
supaya pengobatannya dapat berjalan dengan baik, beliau dapat bersama-sama beribadah di tempat ini dengan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan kalau Bapak Ibu Saudara senang dengan judul khotbah, saya beri judul kenaikan yang mengubahkan segalanya. Kenaikan yang mengubah segalanya. Saudara, pernahkah sering ya kita gunakan GPS? Suatu kali saya itu minta tolong kepada anak-anak Torsina. Dulu udah beberapa waktu yang lalu ada namanya Michael dan satunya namanya siapa ya? Michael dan Renaldi. Baru datang dari Sumatera Bapak Ibu. Pertama kali ke Jawa untuk kuliah di Torsina. Karena saya perlu mereka, saya sudah ada di tempatnya Oma, saya minta tolong. Michael, Renaldi, tolong ya kamu ke tempatnya Oma Christine. Di mana Om tempatnya? Tak kasih map. Tak kasih map Bapak Ibu Saudara. Nah, saya tunggu lama sekali. Ini kalau dari sini ke tempatnya Oma itu paling lama itu 20 menit Bapak Ibu. Ini kok sampai 40 menit enggak sampai. Ini kemana? Saya takut hilang loh Bapak Ibu. Namanya orang dari Sumatera datang ke Solo baru pertama kali tak suruh ke Karanganyar kan gitu. Kemudian sampailah dia 1 jam kemudian. Saya tanya kepada Michael dan Renaldi. Michael, Renaldi, kamu itu kemana saja? Om, ini ya saya ke tempatnya Oma. Lah kok lama sekali? Lah Om kasih map. Lah kamu lewat mana? Saya itu enggak tahu. Lewatnya itu jalan besar. Kemudian muter sampai sana. Saya tanya, tak lihat. Kamu di daerah Ring Road ya? Di daerah Ring Road Mojosongo Bapak Ibu. Jadi kalau ke Karanganyar itu sebenarnya kan dari sini lewat Juruk dan sebagainya sampai 20 menit sampai. Enggak, ternyata mereka itu jalan dari sini lewat Ring Road Mojosongo, muter ke Kebak Kramat, sampai di studio, sampai di Karanganyar jam 1 jam. Jauh sekali Om, jauh sekali. Kalaulah saya jadi Saud atau jadi Michael dan Renaldi, orang Solo saya tahu jalannya pasti enggak di situ, jauh sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, berbicara tentang GPS, kalau saudara pergi ke Pasar Gede lah misalnya. Ketika saudara pasang map itu ke Pasar Gede, liwatnya harusnya lewat Insinyur Sutami dan sebagainya, sesuai jalannya kan, dia akan menunjukkan arah yang sampai dengan Pasar Gede. Tetapi kalau saya rada nyeleneh Bapak Ibu, pingin lewat Bekunang, pertanyaannya apakah map itu akan marah-marah kepada Bapak Ibu? Enggak, map itu akan bicara gini, cari alternatif jalan yang lain. Banyak orang melakukan kesalahan. Banyak orang melalui arah kehidupan yang salah. Tetapi Tuhan selalu mengarahkan jalan yang benar. Amin. Ketika kita sudah menjauh daripada Tuhan, Bu Nino, ayo balik lagi. Ketika saudara jauh mulai melenceng daripada Tuhan, Mbak Kika, ayo datang lagi kepada Tuhan. Nah saudara, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu merupakan bentuk anugerah daripada Tuhan ketika Yesus naik ke surga bagi kita. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita akan membaca Lukas pasal yang 24, pasal 24 ayat yang ke-50 sampai 52.
Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53 bisa ditampilkan. Kemudian dilanjutkan kisah para rasul ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai dengan 52. Kita tunggu Bapak Ibu Saudara. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan baca kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Sudah dapat? Ya, mari kita baca ya. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Dilanjut ya, ayat yang ke-10 bisa disampaikan. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-10 dan yang ke-11. 1, 2, 3. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Iana itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri di Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, ketika Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, di ayat yang ke-50 dikatakan dekat Betania. Ketika saya cari dekat Betania itu seperti apa sih? Karena kalau bicara dekat Betania berarti dia tidak di Betania, tetapi dia ada di sekitar Betania. Ketika coba mencari ternyata Bapak Ibu Saudara di wilayah daerah dekat Bukit Zaitun, di daerah pegunungan. Dan apa yang terjadi Saudara? Ketika sampai di dekat Betania, di situ ia terangkat tangannya dan memberkati mereka. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus itu baru saja bangkit. Tuhan Yesus itu saja baru bangkit. Dia datang kepada murid-muridnya. Satu persatu didatangi. Dan apa yang terjadi? Hanya 40 hari ketika dia mati dan bangkit. Ketika dia bangkit. Selama 40 hari mereka bersama-sama, makan bersama dan sebagainya. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, seharusnya, normalnya, sedih apa enggak Bapak Ibu? Sedih enggak? Dulunya ketika Yesus mati di kayu salib, mereka takut, mereka khawatir, mereka menghindar dari orang-orang. Dan ketika Yesus bangkit, sukacita yang luar biasa, bertemu dengan Tuhan, makan bersama dengan Dia. Tetapi apa yang terjadi ketika hari ke-40 dia naik ke surga? Yang terjadi adalah pastinya orang itu kecewa. Gelo, kenapa kok bisa harusnya seorang yang dikagumi, yang dihormati, dia naik ke surga. Tetapi kalau saudara baca ayat yang ke bawahnya, yang 52, mereka bersuka cita. Mereka bersuka cita.
pertanyaannya, mengapa bersuka cita? Kalau kita lihat dari satu persatu, dalam Yohanes dikatakan begini, aku akan pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat oh nggak ada suaranya, akan menyiapkan tempat bagimu supaya di mana aku berada di situ kamu berada. Tetapi itu belum kuat Bapak Ibu Saudara. Di pasal 16 Yohanes katakan, aku akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus untuk menolong kamu. Engkau akan diberikan kuasa. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Jadi kalau kita bicara bahwa Yesus naik ke surga, ada hal yang luar biasa kita melihat. Bahwa ketika naik ke surga, tidak menjadikan dia sedih, khawatir, takut, tetapi bersuka cita. Amin. Kita klik selanjutnya. Nah saudara kasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-53 dikatakan begini. Di ayat yang ke-53 firman Tuhan katakan bahwa mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu, setiap tahun hari Kamis, Bapak Ibu bisa cek itu, setiap kenaikan Tuhan Yesus pasti hari Kamis Bapak Ibu. Dari tahun ke tahun itu jatuhnya hari Kamis. Tetapi yang terpenting adalah bahwa ketika Yesus naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita. Dan di ayat yang ke-11, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11, dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Ada amin? Sehingga daripada hal itu, sebagai orang percaya, kita harus berjaga-jaga. Kita harus terus takut akan Tuhan, terus setia kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus hadir, datang kedua kalinya menjemput kita. Nah saudara, kita akan belajar masuk dalam poin ini. Yang pertama adalah secara teologi, kenaikan Kristus berarti kemenangan sempurna. Misi penebusan selesai. Yesus dimuliakan di sebelah kanan Bapa dan dimulainya era Roh Kudus. Jadi kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus ke surga menandakan bahwa kemenangan sudah sempurna. Kemenangan dari mana? Kemenangan dari maut. Maut tidak berkuasa lagi. Karena Yesus yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah sudah hidup dan naik ke surga. Itu penting bagi orang percaya Bapak Ibu Saudara. Saya bicara tentang iman yang lengkap. Iman yang lengkap adalah ketika Yesus lahir ke dunia, kemudian Yesus datang ke dunia, Yesus mati untuk menebus dosa manusia, kemudian dia bangkit dan dia naik ke surga. Sebagai orang percaya, kita harus mengimani itu. Harus lengkap Bapak Ibu. Dan hari ini kita peringati kenaikan Tuhan Yesus. Bagi kenaikan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya mengubah dari penonton menjadi pelayan, dari yang takut menjadi berani, dari yang bingung menjadi punya tujuan. Dan sampai hari ini Kristus naik ke surga masih mengubah arah hidup manusia. Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan tadi bahwa ketika murid-murid itu takut ketemu Tuhan Yesus, dia kemudian berani, dia naik ke surga.
tapi ada sukacita. Kita belajar, klik saudara. Dalam ilmu pengetahuan modern dikatakan begini, suatu peristiwa besar dapat mengubah pola pikir. Cara berpikir, ada identitas, tujuan hidup dari seseorang. Paradigma itu bisa berubah, saudara. Pengalaman Bapak Ibu, ketika kita ditinggal orang yang kita kasihi, itu mengubah cara pandang kita atau cara hidup kita. Dulunya ketika orang itu masih ada, kita karena misalnya contoh saya ditinggal oleh papa saya tahun 2000. Biasanya saya ini orangnya malesan, tetapi ketika ayah saya meninggal, otomatis saya harus memiliki kedisiplinan dalam diri kita, dalam diri saya. Itu merupakan perubahan yang drastis ketika ada kematian. Contoh yang lain, ketika COVID Bapak Ibu, tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, perubahan yang besar dalam budaya manusia juga kan. Yang dulunya jarang cuci tangan, sekarang harus cuci tangan. Yang dulunya apa COVID itu kemarin. Yang dulunya COVID itu kita harus berkerumun, tidak boleh berkerumun pada waktu itu. Sekarang puji Tuhan kita bisa kembali beribadah bersama. Ada perubahan besar, ada pergerakan yang mengubahkan dari hal yang perubahan yang 180 derajat Bapak Ibu. Nah, itu merupakan perubahan dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu perjumpaan Tuhan bukan hanya emosional, tetapi bisa mengubah hidup secara nyata. Kenaikan Tuhan Yesus menjadi titik transformasi besar bagi murid-muridnya. Contoh, sering kali kita melihat bahwa seorang Saulus ini seorang yang meninggalkan kebaikan menurut kita ya, tetapi menurut mereka adalah baik. Seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Kehidupan yang lalu dia adalah pengejar orang-orang Kristen. Kenapa dia ngejar orang Kristen? Karena dianggap bidat, dianggap ajaran sesat. Tetapi ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan di Damsyik, apa yang terjadi? Yang dulunya pengejar para Kristen, dia harus dikejar dan dimasukkan penjara. Dulunya dia seorang yang tidak mengerti tentang kebenaran, tetapi hidup dengan kebenaran. Sampai akhirnya dia katakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena apa? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada perubahan yang luar biasa dalam kehidupan Paulus. Klik selanjutnya. Saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat kenaikan Yesus mengubah dari ketakutan menjadi pengharapan. Mereka pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita. Kenapa? Karena Yesus benar-benar menang. Yesus benar-benar menang dari maut. Kalau orang Yahudi menganggap bahwa salib itu adalah kutukan, hukuman yang paling keji, tetap bagi orang percaya salib itu adalah mahkota kehidupan. Amin. Salib adalah mahkota kehidupan. Kubur itu bukan merupakan akhir, tetapi kubur merupakan awal. Yesus bangkit dari kubur. Contoh Bapak Ibu Saudara, Elia dan Elisa.
ketika Elia naik ke surga, Elisa sebagai pembantunya, asistennya, kehilangan figur enggak? Kehilangan figur. Tetapi Elisa ngomong gini kepada Elia, berikan aku double porsi, double berkat itu. Dan Elisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kadangkala perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita untuk kita terus menjadi alat dan saksi Kristus. Ada seorang yang pekerja, sudah 20 tahun dia bekerja di perusahaan tersebut. Bapak Ibu Saudara, di zaman pada Covid itu banyaklah PHK. Dan ketika itu harus di PHK. Dia marah sama Tuhan, Tuhan, aku 20 tahun kerja di tempat itu. Jerih payahku ada di situ. Tetapi kenapa Engkau izinkan kantor itu PHK kepadaku? Suatu malam Bapak Ibu Saudara, pemuda itu dalam tidurnya dia berjumpa dengan Tuhan. Dan dia katakan, carilah aku. Cuma jawab gitu Bapak Ibu. Dan ketika dia mencari aku, dia katakan begini, apa yang harus aku cari? Dia bertemu di sebuah gereja kecil. Di gereja itu ada tulis, carilah dahulu kerajaan surga, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dari hal itu Bapak Ibu Saudara, dia mulai giat dalam pelayanan di gereja. Dia mulai giat untuk bermisi. Dia mulai giat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberkati. Tidak hanya berkat seperti yang 20 tahun dia kerjakan, berlipat-lipat kali ganda. Kenapa? Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia meresponi panggilan Tuhan untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus mengubah ketakutan menjadi pengharapan. Ikan kalau ikut aliran air, menurut saudara mati apa hidup? Kok nggak ada suaranya? Menurut saudara, ikan itu kalau ikuti aliran air, itu ikan yang hidup atau ikan yang mati? Ikan yang ada yang hidup, ada yang mati. Ikan yang mengikuti aliran air itu adalah ikan yang mati. Tetapi kalau ikan mengikuti yang melawan arus air itu adalah ikan yang hidup. Artinya bahwa ikan itu punya pengharapan, aku akan hidup, makanya dia akan berjuang melawan arus air itu. Tetapi ikan yang mati dia akan mengikuti air itu sampai dengan tempat air itu selesai. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita hanya di dalam Kristus. Ada amin? Ada amin? Ini pada ngantuk apa gimana tuh Bapak Ibu? Haleluya. Pengharapan kita hanya di dalam Kristus. Poin yang kedua Bapak Ibu. Kenaikan Yesus mengubah dari kebingungan menjadi tujuan hidup. Saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan begini, bisa dibacakan untuk saya. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Adakah yang membacakan? Temi bisa bacakan untuk kita? Yang keras Temi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus, lanjut,
Ada amin? Tetapi kamu akan menerima dinamos. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menerima kuasa. Kuasa itu tidak hanya untuk kamu, kuasa itu tidak untuk saudara dan saya, tetapi kuasa itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nggak ada suaranya. Saya ulang. Katakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Apakah berhenti dari situ? Hanya berhenti di situ? Tidak. Dan kamu akan menjadi saksi. Saksinya siapa? Saksinya Kristus. Di mana? Di Yerusalem, di dalam keluargamu, di seluruh Yudea, di daerah sekelilingmu, di Samaria, orang yang belum percaya, sampai kepada ujung bumi. Artinya saudara diberikan kuasa. Apakah kuasa itu ada di masa lalu? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam bahasa Inggris present, artinya setiap hari kita menerima kuasa. Enggak ada amin. Saudara menerima kuasa setiap hari? Amin. Contohnya apa Pak Pendeta? Saudara punya masalah, ada pergumulan. Hari ini saudara bisa bangkit, bangun, tidur. Saudara bisa menjalani hari ini. Kenapa? Ada kuasa. Meski punya masalah, punya pergumulan, tahu-tahu ada orang datang ke rumah saudara malah curhat sama saudara. Pernah atau sering? Padahal aku punya masalah berat ini, utangku durung dibayar iki piye carane piye. Tetapi tahu-tahu ini ada ibu-ibu datang, Bu, tak kandani ya Bu, aku duwe masalah seperti ini. Delala ibu ini bisa ngomong, kuat ya, gak apa-apa, nanti pasti ada jalan. Padahal dia itu punya masalah. Sering atau enggak? Sering atau sering? Sering. Kenapa? Karena saudara dapat kuasa. Kalau saudara enggak kuasa dia ngomong, walah kowe teko nang kene, aku yang duwe masalah. Kan begitu toh Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagi orang yang percaya, yang punya kuasa Roh Kudus, malah memberikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita bagi orang yang datang kepada dia. Itu diberi nama kuasa. Amin. Amin. Sering atau sering Ibu Susi? Ibu Susi punya masalah banyak, tahu-tahu ada yang datang ke rumah. Oh Mas Susi, aku punya masalah di keluargaku seperti ini. Aku aja punya masalah, sakitku belum sembuh, kita teko-teko. Tetapi Mas Susi malah mendoakan. Kenapa? Digerakkan Roh Kudus. Saudara, dari ketakutan menjadi pengharapan. Dari kebingungan menjadi tujuan hidup. Orang Kristen punya tujuan hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi bagi banyak orang. Jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Selanjutnya. Nah, tujuan hidup memberi arah. Kenaikan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa gereja tidak dipanggil hanya untuk bumi, tetapi membawa nilai surga ke bumi. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta? Saudara, salah satu ciri kerajaan surga adalah damai sejahtera. Salah satu ciri kerajaan surga adalah damai sejahtera. Saudara datang ke satu tempat, satu komunitas, dan saudara menjadi berkat di situ, saudara memberikan damai sejahtera di situ, artinya saudara mencerminkan atau memberikan ciri kerajaan surga ada di tempat itu. Contoh, ini saya ngomong ibu-ibu nih karena banyak ibu-ibu. Jenengan lagi beli belanja di belanja sayuran. Ketika belanja sayuran,
Ibu-ibu sukanya pada gosip di luar sana, di sini enggak ada. Di luar sana suka gosip. Tahu-tahu Ibu Sri datang ke tempat itu. Yang diomongin bukan gosip, yang diomongin tentang hal-hal yang positif. Membuat damai sejahtera enggak? Membuat sukacita enggak? Karena Alkitab berkata tentang sukacita. Firman Tuhan ini bicara tentang Injil kesukaan, berita kebaikan, berita sukacita. Jadi saudara, ketika saudara ada dimanapun, orang akan melihat bahwa oh, Ibu Sri adalah orang yang bersukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita kepada orang lain. Ini loh saudara, ciri orang yang punya Roh Kudus. Roh Kudus hadir karena Yesus naik ke surga, memberikan tujuan hidup dan memberikan arah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, banyak orang sukses itu mencari damai sejahtera. Beberapa waktu yang lalu itu saya melihat di sebuah tayangan, banyak orang kaya itu pergi ke di Jawa Timur. Gunung Kawi. Ternyata di Gunung Kawi itu kalau kita taunya itu ke Gunung Kawi itu cari pesugihan ya Bapak Ibu. Ternyata yang dicari ada seorang kaya yang di Surabaya itu dia nggak cari kesugihan. Dia cuma mencari ketentraman. Dia sudah kaya, tapi saya ke Gunung Kawi untuk cari ketentraman. Dia bawa, kalau orang ke Kawi itu baru katanya bawa macam-macam lah untuk sajen dan sebagainya. Dia juga bawa. Tetapi dalam doanya dia tidak mencari kekayaan, dia cuma cari ketentraman. Orang kaya loh Bapak Ibu, tidak ada jaminan bagi orang kaya mempunyai damai sejahtera. Tetapi bagi orang percaya, damai sejahtera itu ada di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam diri saya dan saudara. Ada amin? Meskipun saat ini di dompetmu tinggal Rp1.000, Rp2.000, saudara lebih berbahagia karena saudara punya Kristus. Karena ketika engkau berdoa pas butuh, pas ono, amin. Pas butuh ini harus beli beras, pas Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Pagi hari tadi saya dapat kesaksian. Kemarin ini Oma perpanjangan motor Bapak Ibu. Perpanjangan motornya harus ganti plat. Nek ganti plat itu kan harus bawa BPKB. Saya ditelepon hari Jumat. Mus, kamu ada waktu enggak? Ada, malah ada apa? BPKB ku hilang. Waduh, hilang lah di mana? Di Samsat. Di Samsat Karanganyar apa Solo? Solo. Wah, kendel ini. Oma sendiri ke Solo Bapak Ibu. Ngerjake plat. Biasanya perpanjangan saya, tapi Oma lagi pingin berangkat sendiri. Nah, gimana tuh ditanya? Ya saya udah lakukan itu terus sama Pak Pleng hilang. Oh ya sudah. Nanti tak jemput ya, kita runtut satu-satu. Hari Jumat ya, ini pikiran saya ini hari Minggu Bapak Ibu. Hari Rabu saya jemput Oma, kita nelusur satu-satu Bapak Ibu. Nelusur satu-satu, oh dari Samsat, dari loket ini sampai selesai akhirnya enggak ada Bu. Oh gitu ya. Nah terus solusinya gimana? Bapak pergi ke kantor polisi, minta surat kehilangan. Oh baik. Saya datang ke kantor polisi Bapak Ibu sama Oma ke situ, ke Polsek Jebres. Pak, ini enggak bisa di sini. Nah terus kemana? Ke Bareskrim. Bareskrim itu mana? Depannya Grand Mall. Oh ya, tapi sebelum itu harus ke OJK. Apalagi itu Pak,
Otoritas Jasa Keuangan. Lah untuk apa? Menyatakan bahwa BPKB-nya tidak dijaminkan di bank. Oke, oh baik. Karena waktunya jam 11 enggak nyandak Bapak Ibu. Jam 12 mereka pasti sudah istirahat dan sebagainya, wis pulang aja. Sampai dalam perjalanan itu dari Samsat kemana aja Oma? Oh saya ke sini dan ke sini. Betulin plat nomor dan makan. Oh ya kita ke situ. Ya ndak ada Bapak Ibu. Ya, sudah nanti hari Senin ya kita kerjakan. Oh ya. Tadi pagi saya jemput Bapak Ibu. Beliau bawa kertas putih dan beliau sampaikan, aku lihat ini di meja. Tak cari sepanjang hari dari hari Selasa Rabu itu ndak ada. Tak ubeki sak omah enggak ada. Tadi pagi diambil. BPKB-nya masih utuh, uang di dalam BPKB-nya untuk bayar STN masih utuh. Puji nama Tuhan, aku bersyukur Tuhan, terima kasih. Kenapa? Kalau sampai harus ke OJK dan kepolisian kan repot toh Bapak Ibu. Tetapi Tuhan itu baik. Kalau kita percaya Tuhan buat mujizat, Tuhan buat mujizat. Amin. Amin. Jadi ini malah cerita Bapak Ibu lah kemana-mana. Klik selanjutnya. Halo, haleluya. Kenaikan Yesus mengubah murid dari penonton menjadi saksi. Di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa mengapa kamu berdiri melihat langit. Saudara bayangkan ini, di tahun 2000 tahun yang lalu belum ada Superman, belum ada Spiderman, belum ada yang viral-viral orang naik langit. Bayangkan, saya membayangkan mereka ayat yang ke-10 mereka terengah melihat, oh Tuhan Yesus naik ke surga. Apa enggak berita viral itu Bapak Ibu? Firman Tuhan katakan ada 500 orang yang melihat dengan mata kepala Yesus naik ke surga. Viral enggak? Viral. Kalau hari ini mungkin enggak begitu viral. Kenapa? Ada Marvel, ada Spiderman, ada Superman. Tetapi pada waktu itu mereka melihat bahwa Yesus naik ke surga. Tetapi malaikat ngomong, kamu jangan cuma lihat ke atas. Ini loh, ada amanat yang harus kamu lakukan, yaitu menjadi saksi. Jangan cuma jadi penonton. Demikian kita Bapak Ibu Saudara. Saudara di dalam gereja jangan hanya jadi penonton saja, tetapi terlibat dalam pelayanan. Katakan. Saudara ketika saudara terlibat dalam pelayanan, baik saudara dalam pelayanan, saudara duduk aja memuji dengan sungguh hati, itu memuliakan nama Tuhan, itu melayani Tuhan. Enggak ada amin. Saudara datang dengan kerinduan saudara untuk datang kepada Tuhan, artinya saudara ingin berjumpa dengan Tuhan, saudara melayani Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, pelayanan tidak hanya di atas mimbar, pelayanan tidak hanya menerima tamu, tetapi yang terpenting adalah hati saudara melekat kepada Tuhan, itu melayani Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi saksi bagi orang. Ini loh, kembali kepada ayat ini, kamu jangan cuma lihat di atas. Dia sudah naik ke surga nih, tetapi bagianmu menjadi saksi Kristus, membawa berkat, menjadi berkat, membagikan kasih kepada orang lain. Kemarin saya sampaikan, kalau saudara digerakkan Tuhan untuk memberi kepada orang yang, itu ada orang yang membutuhkan, beri. Kalau hatimu digerakkan, ketika saudara ada di rumah, Mbak Feby tergerak hatinya untuk datang ke temannya, kok aku Tuhan gerakkan ya untuk mendoakan temanku yang lama tidak berjumpa ya, datang ke rumahnya didoakan. Sudah lakukan kairos Tuhan, sudah lakukan waktunya Tuhan. Tidak hanya diam saja, tetapi ketika Tuhan gerakkan hatimu untuk berdoa, lakukan. Itu jadi saksi, menjadi terang dunia. Kemarin saya melayani di Fakultas Peternakan Bapak Ibu, Peternakan dan Pertanian. Malam hari, mati lampu.
Yang datang 4.000 orang. 4 orang maksudnya. Satu fakultas itu mati lampu semua Bapak Ibu. Saya ngomong, Kak ini ibadahnya jam berapa? Oh ibadahnya 5:30 Pak. Lah kok belum dimulai? Ya ini mati lampu. Yang baru datang baru 2 orang. Oh ya dah, saya tanya. Mumpung belum datang, pada datang kan? Saya tanya, Kak, kamu satu angkatan berapa orang? Saya ada 40 orang, ada 30 orang. Terus yang Kristen berapa? Yang Kristen 2 dan 3. Oh berarti sekitar 10% ya. Pernah nggak kalian dibully? Tak tanya lagi. Maksudnya gimana Pak? Banyak gitu kan ternyata. Tapi saya ngomong gini. Kebetulan saya dikasih judul khotbah itu berani bersaksi, berani berjuang. Saya ngomong gini, teman-teman, meskipun kalian hanya 2-3 orang dalam satu kelas, tetapi kalian itu menjadi saksi Kristus. Kok bisa Pak? Ya, ketika kamu melakukan hal yang gak benar, mereka akan ngomong, loh kamu anak Kristen, anak Tuhan kok seperti itu. Dipandang gak Bapak Ibu? Dipandang. Dan terus saya seperti ini, nah, teman saya cuma 3 orang, 2 orang. Saya cuma dalam hati saya ngomong gini, sampaikan, lakukan bagianmu, biarlah Tuhan yang bela. Saya sampaikan ke anak-anak itu, lakukan bagianmu, Tuhan yang bela. Kalau saya tarik hari ini kepada kita dalam kehidupan bermasyarakat, bagian kita membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Ditolak Pak Pendeta, lakukan bagianmu, biarlah Tuhan yang menyertai. Amin. Bahkan bagianmu, biarlah Tuhan yang menyertai. Kenaikan Yesus mengubah murid dari penonton menjadi saksi. Dan hari ini saudara, jemaat di tempat ini tidak hanya jadi penonton, tetapi menjadi saksi Kristus. Haleluya. Yesus naik ke surga agar muridnya tidak lagi berfokus pada dia secara fisik, tetapi fokusnya pada misi dunia, dari penonton menjadi saksi dan dari dia menjadi pemberita. Klik penutup, pemain musik maju ke depan. Tuhan Yesus naik bukan akhir cerita, tetapi awal perubahan. Biarkan Tuhan Yesus naik ke surga, mengubah ketakutan menjadi pengharapan, memberi kita tujuan, bukan tujuan dunia, tetapi tujuan kekal. Kita jadi saksi dan berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus naik ke surga, tetapi dia tetap bekerja melalui kita. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Mari tundukkan kepala kita. Haleluya. 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 Ku di tanganmu, ku di hatimu, di fikir, Di rencanamu tak pernah ku sendiri.
di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, haleluya, haleluya, syukur. Di rencanamu tak pernah disendiri. Amin, amin, amin. Haleluya. Di pikiranmu, di rencanamu tak pernah di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu Tuhan, amin. Tak pernah ditinggalkan. Haleluya Yesus. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Terima kasih, terima kasih. Di pikiranmu, di rencanamu tak pernah ku sendiri. Amin, amin. Ku di tanganmu, ya Tuhan. Ku di hatimu, di pikiranmu, tak pernah ditinggalkan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita belajar kenaikan Yesus Kristus mengubah segalanya. Di dalam kenaikan Tuhan Yesus mengubah dari murid yang takut, murid yang khawatir, murid yang sendiri, murid yang tidak punya harapan, tetapi berubah mendapatkan sukacita, mendapatkan keberanian dan berani menjadi saksi. Demikian kita Bapak Ibu. Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia naik ke surga. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tetapi dia akan memberikan Roh Kudusnya, Parakletos itu,
untuk saya dan saudara, untuk menjadi saksi Kristus. Kenapa hal itu terjadi? Karena Yesus sangat sayang kepada saya dan saudara. Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Yesus sangat menyayangi kehidupan kita. Di dalam hatinya hanya ada kita. Di dalam pikirannya hanya ada saya dan saudara. Di dalam hidupnya hanya saya dan saudara. Karena dia sangat mengasihi. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya. Hari ini, biarlah ini menjadi pematik bagi kita. Bukan hanya saudara tetapi bagi saya. Tidak hanya jadi penonton, tetapi menjadi pelaku. Tidak hanya diam, tetapi jadi pemberita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini, sebelum saya turun dari tempat ini, kita berdoa kepada Tuhan. Saya beri waktu saudara 1-2 menit ke depan untuk saudara punya komitmen kepada Tuhan. Nyatakan bersama saya pagi hari ini bukan menjadi penonton tetapi menjadi pelaku. Saya bukan hanya diam tetapi sebagai pemberita. Saya tidak takut tetapi saya menjadi pemberani karena Yesus ada dalam hidup saya, mengubah hidupku. Kenaikan Yesus mengubah hidupku. Saya beri waktu kepada Bapak Ibu Saudara 1-2 menit ke depan. Pemujian pujikan ini. Haleluya. Syukur. Haleluya. Ku di tangan-Mu. Hati kami ada di tangan-Mu Tuhan. Kami di hati-Mu, Engkau mengasihi kami lebih dan lebih lagi. Engkau gak pernah ninggalkan aku Tuhan. Engkau tidak biarkan aku sendiri, tapi bersama Engkau Roh Kudus menyertai kehidupanku. Terima kasih Yesus. Ku di hati-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus, Di rencana-Mu, Roh Kudus, tak pernah ditinggalkan. Di tangan-Mu. Terima kasih. Di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Amin. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu ya Tuhan. Pikiran-Mu, di rencana-Mu, Tak pernah. ditinggalkan. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kami kenaikan Tuhan Yesus mengubah segalanya, mengubah pemikiran kami, mengubah mindset kami. Melalui perjumpaan dengan Tuhan, kami berani mengambil langkah dari penonton menjadi pelaku,
dari pendengar menjadi pemberita. Dan kami mau lakukan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini terus berakar di hati kami, bertumbuh dan berbuah. Dan jangan hanya melalui telinga kami, tetapi biarlah hati kami yang subur itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus yang diberkati bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau memberikan persembahan kepada petugas persembahan. Saya persilahkan. Kita naikkan pujian ku menang bersama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi, haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, kita angkat tangan kita mau berdoa untuk persembahan pada pagi hari ini. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan, yang terlebih rindu untuk kami memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kami percaya Allah memberkati orang yang menabur dengan bersuka cita. Kami berikan persembahan ini Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Janji-Mu ya dan amin terjadi dalam kehidupan kami. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Kau memberkati persembahan ini. Kau melayakkan persembahan kami. Dan semuanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami persembahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus juga berkati untuk pengelola keuangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan simak warta gereja sepanjang minggu ini. Besok hari Minggu semangat tetap ibadah ya Bapak Ibu Saudara. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam kebaikan Tuhan karena tahun ini adalah tahun kebaikan Tuhan. Di bulan Mei ini gereja kita mengambil tema yaitu menapaki hidup bersama dengan Roh Kudus. Roma 8 ayat yang ke-14 firman Tuhan katakan gini. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah.
semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu, Saudara, hidup kita kalau kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Hidup kita bisa sampai hari ini karena kita dituntun oleh Roh Kudus. Ketika kita taat, setia kepada Tuhan, hidup terus berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang selalu dipimpin oleh Roh Allah. Ayat firman Tuhan adalah kita adalah anak-anak Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Allah? Kita akan belajar dalam setiap minggu yang berlangsung di gereja ini, dalam ibadah-ibadah. Kita percaya, kita belajar untuk kita hidup menapaki hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Saya menunggu saudara untuk hadir dalam setiap ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah hari Minggu, ibadah raya setiap jam 9 sampai dengan selesai. Sebelumnya ada dip doa intim pribadi setengah 9, ibadah hari Kamis jam 6 sore, Biston pagi jam setengah 5 dari Selasa sampai dengan Sabtu, ibadah Crown setiap Sabtu jam setengah 6 di tempat ini, dan ibadah Joyce Kid setiap hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dalam ibadah-ibadah yang boleh dilaksanakan di tempat ini, dan tetap dukung dalam doa untuk setiap kita boleh memiliki gairah. Tepuk pundak kiri kanannya, semangat cari Tuhan. Haleluya. Ada tambahan, Om Musi? Oke. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Sebab ini waktumu ya Roh Kudus, ini waktumu Tuhan. Kami buka hati kami, Kau menuntun langkah kaki kami Tuhan. Hari demi hari, setiap waktu, setiap saat, Engkau ada bersama kami. Engkau bergerak di dalam kami, Engkau hidup di dalam kami, dan Engkau bekerja atas kami Tuhan. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Sebab ini waktumu ya Roh Kudus, Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kami sangat bersyukur Tuhan menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini di dalam ibadah kami. Bersyukur ya Tuhan untuk berkat-berkat yang Kau limpahkan di dalam ibadah kami. Kenaikan-Mu mengubah kehidupan daripada seluruh murid-murid-Mu ya Tuhan. Mereka yang putus asa kembali beroleh pengharapan. Mereka yang bingung tidak menemukan arah hidup ini, Tuhan membuka jalan keluar bagi mereka untuk menemukan jalan yang benar di dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Kenaikan mengubah seluruh hidup kami, bukan sebagai penonton-penonton, tetapi sebagai pelaku-pelaku firman Allah. Istimewa untuk kami semua memenuhi amanat agung Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan kepada setiap umat manusia. Tuhan, terima kasih Engkau meninggalkan kami tetapi tidak sendirian. Kami tidak piatu, tetapi Roh Kudus datang untuk menjadi pemimpin kami, menuntun kami, mengarahkan langkah kami, memberkati hidup kami, menguatkan iman kami di dalam kami menghadapi segala situasi kehidupan ini. Bersama Roh Kudus kami kuat, karena sukacita dari Tuhan itu yang menjadi kekuatan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hamba-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Tuhan, terima kasih, kami yakin dan percaya setiap hati kami telah dikuatkan, diberkati, dan diarahkan hidup kami untuk kami melangkah bersama dengan Tuhan di dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, sertai perjalanan kami Tuhan, tibakan kami di rumah dengan selamat oleh anugerah Tuhan. Dan hari Minggu Tuhan kembalikan kami untuk kami beribadah dengan penuh sukacita dan penuh semangat karena Roh Kudus memenuhi hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, pekerjaan, mata pencarian, oh Tuhan, keluarga, semua yang dikerjakan, tangan mereka Tuhan memberkati, sehingga umat menjadi umat yang keberkatan di hadapan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus mengikat kita, menyatukan kita, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima berkat yang besar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati katakan dengan mantap sama-sama, amin. Tuntun kuntur kuntur berkait sampun jadi kita 3 hari lagi pada hari Kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ada